Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanta Haitul Fitra dengan NIM 2202 6006 dari Prodi Informasi Perpustakaan Nekarsipang. Baik, kali ini saya akan menyampaikan hasil laporan identifikasi kearifan lokal, yaitu mitos daerah Lubuk Alung. Tentu sebelum itu kita mengetahui apa itu definisi kearifan lokal dan pengertian dari kearifan lokal. Definisi dari kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tatanan kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Dan dari definisi tersebut dapat kita tarik arti bahwa kearifan lokal merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri. Kearifan lokal biasanya diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi yang lainnya melalui cerita dari mulut ke mulut. Pada tanggal 1 Oktober, tepatnya pada hari Sabtu, saya melakukan observasi di sebuah daerah, yaitu di daerah Lubuk Alung. Observasi ini saya lakukan dengan tujuan mendapatkan atau menemukan mitos daerah. Pada saat melakukan observasi, saya menemukan mitos yang saya buat di daerah ini. Dan mitos tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mitos ikan larangan. Yang kedua adalah mitos duduk di depan pintu bagi perempuan hamil. Yang ketiga adalah mitos larangan lewat di depan perempuan hamil. Mitos yang keempat adalah mitos larangan makan kalang ayam bagi perempuan hamil. Mitos yang kelima yaitu mitos larangan memotong kuku pada malam hari. Baik, kita akan membahas satu persatu mitos tersebut. Yang pertama yaitu mitos ikan larangan. Terdapat objek wisata yang terletak di Kecamatan 4, Kota Aur Malintang, Kabupaten Padang Pariaman. Dikatakan ikan larangan karena pada zaman dahulu ceritanya barang siapa yang makan ikan larangan ini akan terkena musibah, seperti sakit aneh, sakit perut menjadi buncit, atau musibah lainnya. Tapi kenyataan ini ikan ini bisa dimakan, tapi pada acara adat tertentu. Dulu di sungai ini katanya ada yang menaruh ilmu hitam pada bibit-bibit ikan di sungai ini. Hal ini dilakukan agar tidak ada yang berani memakan ikan tersebut. Namun orang yang menaruh ilmu tersebut jika ingin memakan ikan tersebut, ilmu itu harus dicabut terlebih dahulu. Ada juga yang beranggapan bahwa tidak mengambil ikan di sungai ini kecuali sudah melewati hari batasnya. Dan ada juga yang beranggapan bahwa ini hanyalah mitos untuk melestarikan lingkungan saja. Dengan kita menangkap ikan tersebut akan terjaga lestarinya lingkungan dan sungai tersebut. Mitos yang kedua yaitu mitos duduk di depan pintu bagi perempuan hamil. Mitos perempuan duduk di depan pintu merupakan mitos sudah lama beredar di masyarakat. Sebagian besar orang akan mengatakan bahwa dengan duduk di depan pintu bagi perempuan yang hamil maka akan kesulitan dalam proses lahirannya. Akibatnya persalinan menggunakan waktu lebih lama. Karena duduk yang menghalangi pintu akan terbuka justru memperbesar potensi ibu hamil terkena penyakit yang ditularkan melalui udara atau yang bisa dikenal dengan airborne disease. Jadi bisa dikatakan seorang perempuan hamil memang tidak boleh sembarangan berperilaku. Dan ada juga yang mengatakan pada duduk di depan pintu, makhluk halus itu lewat melalui pintu dan pada saat itu bisa terkena penyakit yang disebabkan oleh makhluk halus. Itu menurut nenek moyang pada zaman dahulu. Namun ada hal lain juga yang mengatakan bahwa duduk di depan pintu atau berdiri di pintu akan membuat perempuan-perempuan Minang ini kesulitan jodoh maupun rezekinya. Yang ketiga itu larangan lewat di depan perempuan hamil. Mitos ini sudah berkembang di masyarakat, salah satunya di daerah Lubuk Alung. Banyak mitos untuk ibu hamil yang terkenal, yaitu salah satunya adalah larangan lewat di depan perempuan hamil. Karena apabila seseorang lewat di depan perempuan hamil, maka akan menyebabkan mata anaknya juling. Menurut nenek moyang dulu, tentu mitos ini benar, namun dalam dinas kesehatan tentu berbeda. Yang keempat, mitos larangan makan kalang ayam bagi perempuan hamil. Larangan makan kalang ayam bagi perempuan hamil dapat menyebabkan gusi menjadi hitam. Inilah mitos yang beredar dan banyak di daerah Lubuk Alung. Ibu hamil itu banyak mempunyai mitos-mitos dan larangan-larangan. Mitos tersebut sudah berkembang lama di daerah setempat, yaitu Lubuk Alung. Mitos yang terakhir yaitu mitos larangan memotong kuku di malam hari. Mitos yang beredar di daerah ini yaitu larangan memotong kuku di malam hari, karena dapat menyebabkan harimau marah. Pada zaman dahulu, mitos ini sangat dipercaya dan sudah diterapkan di berbagai daerah seperti Lubuk Alung. Mitos ini tentu untuk melarang seseorang untuk memotong kuku di malam hari supaya tidak luka dan hal lain sebagainya yang tidak diinginkan.
namun dilengkapi dengan harimau marah agar untuk menakut-nakutkan agar tidak ada yang memotong kuku di malam hari. Baik, sekian presentasi saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.